Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 2022. Perkenalkan, saya Eka Lucia Evanita, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, kelas biologi LPTK Untirta. Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Desember 2022, saya akan membuat video praktik pembelajaran unjuk kinerja dengan model pembelajaran problem based learning pada materi virus kelas 10 di SMK Negeri 1 Anyer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat, aku bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, supaya pembelajaran kita berkah ya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dulu ya. Oke, Ibu minta tolong Ridwan, silakan pimpin doa ya. Siap. Baca doa. Amin. Oke. Setelah kita berdoa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Seperti biasa, yang Ibu panggil namanya, silakan kalian ucapkan hadir. Oke? Oke. Amelia Nurfaindah. Ya. Aulia Novita. Oke. Detri Safira. Dwi Sulistiawati. Ya. Dwi sakit? Enggak, oke. Semangat ya Dwi ya. Fitri. Ya. Gilang Dimas. Ya. Ini yang cowok-cowok ngumpul semua di belakang ya, emang wanita selalu terdepan ya. Semangat. Yang ngumpul di belakang ya. Hoirul Anwar. Oke. Irwan Noga. Ya. Lilis Oktavia. Ya. Melviana ada nggak? Sakit. Oke. Semoga cepat sembuh ya Melvi ya. Muhammad Imam Mutakin. Oke. Muhammad Fauzan. Muhammad Rizky. Hadir, Bu. Oke, Mustakimah. Ya. Nadia Elvianti. Ridwan Heksabana. Oke. Rika Saputri. Salma Hanifah. Saskiatul. Sakit juga. Wah, banyak yang sakit ya. Sinta Cahyani. Oke. Siti Holifatunisa. Sakit juga. Ferawati. Sakit juga. Windy. Wulan Sundari. Oke. Wah, ada 4 anak yang sakit ya. Kita doakan supaya teman-teman kalian semoga cepat sembuh ya. Amin. Amin. Oke. Sudah siap belum pembelajaran hari ini? Oke, kalau sudah siap, silakan kalian boleh menyiapkan alat tulisnya, ya. Handphone juga silakan disiapkan, karena di pelajaran Ibu seperti biasa kita akan ada nanti pretest dan posttest menggunakan handphone, ya. Jadi silakan boleh disiapkan di atas meja. Terus tadi piket nggak hari ini? Alhamdulillah kalau piket ya. Barangkali masih ada yang di lacinya ada sampah, ada kotoran-kotoran, boleh dibersihkan dulu. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai peran virus dalam gangguan kesehatan. Sebelumnya Ibu mau memperlihatkan ini adalah sebuah quotes. Ada yang mau membacakan? Oke, boleh silakan disebutkan namanya.
Nama saya Gilang Dimas Enggara. Percayalah bahwa capek kita hari ini akan membuahkan hasil yang baik suatu saat nanti. Oke, terima kasih Gilang. Tadi sudah dibacakan sama Gilang ya. Ini dari quotes-nya dari Jerome Pauline. Ada yang tahu Jerome Pauline siapa? YouTuber. Orang yang ahli matematika. Betul ya. Jadi dia adalah orang Indonesia yang sekarang sedang kuliah di Jepang ya. Lagi kuliah di Jepang, dia ahli matematika gitu. Dan dia betul seorang YouTuber, seorang influencer juga, dan banyak sekali orang-orang atau anak-anak muda yang jadi followersnya Jerome. Ibu sih juga pengen anak-anak ibu bisa mengikuti jejaknya ya pada kuliah di luar negeri. Amin. Nah, kata dia, capek kita hari ini pasti akan membuahkan hasil di suatu hari nanti. Tidak ada di dunia ini hal yang sia-sia. Kalau kalian ngerasa, Bu sekolahnya capek, Bu saya belajar terus capek, percaya bahwa capek kalian di sini pasti suatu saat akan membuahkan hasil. Apalagi capeknya dalam rangka belajar. Karena belajar itu adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah ya. Kalian harus ingat bahwa belajar itu adalah salah satu ibadah kepada Allah. Kalau kalian ngerasa capek, jenuh, ingat aja kata-kata ini, bahwa percaya bahwa nanti mungkin setelah lulus, setelah kalian mau kerja, apa yang kalian pelajari dari sekolah ini akan berguna dan bermanfaat. Oke, sebelum kita bahas ini, ada yang masih ingat nggak kemarin kita bahas apa di pertemuan sebelumnya? Oke, Ridwan, silakan. Kemarin kita belajar apa? Kemarin kita belajar struktur virus, replikasi virus, dan peran virus, Bu. Oke. Dari foto itu apa sih yang terlihat? Saya, Bu. Oke, boleh. Sebelum Rizky menjawab, Ibu mau ingatkan kepada kalian, kalau di pembelajaran Ibu, ya, Ibu juga akan menilai keaktifan kalian, ya. Terus Ibu akan menilai juga sikap kalian. Makanya ketika kalian nanti berpendapat, jangan lupa untuk menyebutkan namanya. Ya, karena nanti kalau kalian menyebutkan namanya akan Ibu beri bintang. Bintang itu akan menjadi poin tambahan di nilai akhir kalian nanti. Mengerti? Oke. Perkenalkan, nama saya Rizky. Terlihat pada gambar tersebut ada orang sedang disuntik vaksin, Bu. Sedang disuntik vaksin. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak di situ peranan virus itu menguntungkan atau merugikan? Ada yang mau jawab? Oke, boleh. Sebutkan namanya dulu. Perkenalkan, nama saya Gilang Dimas Enggara. Menguntungkan, Bu. Oh, menguntungkan. Ada yang tahu mengapa sih kalian atau kita itu harus melakukan kegiatan vaksinasi seperti dalam foto? Perkenalkan, nama saya Auliana Vita, izin menjawab. Supaya tubuh mengenali virus yang ada dalam vaksin, jadi akan mengurangi resiko terkena penyakit itu, Bu. Jadi Bu dapat simpulkan kalau kalian masih ingat ya pembelajaran di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan membahas nih kira-kira penyakit apa saja yang disebabkan oleh virus, lalu kalian nanti akan menganalisis dan mengidentifikasi perannya virus sebagai apa, terus penyakitnya, gejalanya seperti apa, dan upaya pencegahannya seperti apa. Selanjutnya, apa indikator atau tujuan pembelajaran dari pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah menganalisis peran virus dalam permasalahan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh virus pada manusia. Yang kedua adalah mendeteksi gejala gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh virus. Dan yang ketiga, merekomendasi upaya pencegahan dari permasalahan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh virus. Itu ada 3 tujuan dari pembelajaran hari ini. Apa manfaat dari pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah memberi pengetahuan kepada kalian mengenai cara untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus. Setelah kalian belajar hari ini, kalian jadi tahu, oh iya ya, COVID-19 itu apa, penyebabnya apa. Terus supaya kalian bisa
terhindar dari penyakit itu bagaimana caranya gitu. Dan ini penting nggak untuk hidup kalian? Penting kan? Karena penyakit-penyakit ini itu ada di sekitar kalian, ada di lingkungan kalian, ya. Yang kedua adalah meningkatkan keterampilan abad 21. Generasi Z itu dituntut untuk bisa menguasai keterampilan abad 21. Antara lain ada komunikasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan kolaborasi. Jadi setelah melakukan pembelajaran ini, Ibu berharap kalian bisa menguasai keterampilan-keterampilan tersebut. Karena keterampilan tersebut tuh penting sekali untuk kalian ketika udah lulus nanti, ya. Di dunia pekerjaan pun dibutuhkan sekali mengenai keterampilan abad 21 tersebut. Apa yang akan anak-anakku lakukan hari ini? Di hari ini, Ibu akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan model yang namanya problem based learning. Kalau problem itu artinya apa? Betul. Jadi hari ini kita akan melakukan pembelajaran yang berbasis permasalahan. Jadi nanti Ibu akan memberikan kalian sebuah permasalahan-permasalahan yang nantinya akan kalian diskusikan, ya. Nah, apa saja yang dilakukan dalam pembelajaran hari ini? Yang pertama adalah orientasi terhadap permasalahan tersebut. Yang kedua, nanti kalian diorganisasikan menjadi sebuah kelompok, ya, menjadi kelompok-kelompok. Yang ketiga, kalian melakukan penyelidikan, ya. Yang keempat, nanti kalian mengembangkan dan menyajikan hasil dari penyelidikan yang telah kalian lakukan. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi proses pembelajaran yang telah kalian lakukan hari ini, gitu. Jelas? Bisa mengikutinya? Oke, kalau sudah jelas, sudah bisa mengikutinya, sekarang Ibu akan mengukur dulu kira-kira kemampuan awal kalian seperti apa. Kalian akan melakukan pretest. Kan kalian siapkan handphonenya, ya. Ibu akan mengirimkan link pretestnya ke grup WhatsApp kita, ya. Oke, silahkan dicek grup WhatsAppnya. Apakah sudah masuk linknya? Sudah. Kalau sudah, silahkan kalian boleh klik linknya, lalu kalian kerjakan pretestnya melalui Google Form, ya. Ibu beri waktu kalian untuk mengerjakan pretest selama 5 menit. 5 menit dari sekarang, silahkan. Oke, sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti. Yang pertama adalah kalian akan mengorientasi sebuah masalah, ya. Nah, permasalahan di sini adalah penyakit yang diakibatkan oleh virus. Nanti Ibu akan memberikan kalian sebuah tayangan video. Silakan kalian analisis tayangan video tersebut. Oke, Ibu akan menampilkan video. Silahkan kalian amati dan analisis video ini. Nanti kira-kira ada penyakit apa saja yang disebabkan oleh virus dalam video ini. Apakah gambarnya terlihat? Ya, oke. Silahkan diamati. Menginfeksi manusia, hewan, dan tumbuhan. Karena sifatnya parasit, virus menyebabkan berbagai macam penyakit pada manusia. Berikut merupakan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh virus. Yang pertama adalah penyakit flu. Penyakit ini disebabkan oleh virus orthomisovirus. Selanjutnya adalah penyakit campak yang disebabkan oleh rubella virus. Sama halnya dengan cacar, penyakit ini umumnya menyerang pada anak-anak. Dari berbagai penyakit yang diakibatkan oleh virus tersebut, diskusikan dan analisislah bersama kelompok peran virus terhadap penyakit, lalu bagaimana upaya untuk pencegahan penyebaran penyakit tersebut. Selamat berdiskusi. Itu adalah video tentang permasalahan penyakit yang disebabkan oleh virus. Apakah semuanya jelas? Jelas. Kira-kira dari video tersebut, ada yang tahu nggak apa saja sih penyakit yang diakibatkan oleh virus yang terlihat dari video?
Ada yang mau menjawab? Oke. Jangan lupa sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Mutakin. Saya ingin menjawab dari pertanyaan Ibu. Jenis penyakit yang bisa Imam amati yaitu COVID, cacar, hepatitis, influenza, dan campak, Bu. Ya, betul sekali. Nah, sekarang Ibu mau nanya lagi nih. Kalau dari video tersebut, kira-kira virus apa saja yang bisa menyebabkan penyakit? Ada yang mau jawab? Oke, silahkan jangan lupa disebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Sinta Cayani. Saya izin menjawab jawabannya HIV, coronavirus, hepatitis virus, varicella virus, rubella virus, Bu. Betul ya yang disebutkan oleh Sinta. Dari penyakit-penyakit yang ada dalam video, ada nggak yang bisa menyebutkan gejala-gejala apa sih yang bisa kalian amati dari video tersebut terhadap penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Oke, silakan disebutkan namanya. Nama saya Windy. Izin menjawab. Ada yang demam, bercak-bercak merah, batuk, dan kehilangan indera penciuman. Oke, betul sekali ya jawabannya ya. Nah, hal itu adalah beberapa gejala-gejala dari penyakit yang disebabkan oleh virus. Oke, kita masuk ke kegiatan berikutnya yaitu mengorganisasi peserta didik. Di sini Ibu nanti akan membagi anak-anakku menjadi beberapa kelompok ya. Nanti kalian silakan duduk per kelompoknya masing-masing. Untuk pembagian kelompoknya, Ibu sudah siapkan. Nah, ini pembagian kelompoknya. Kelihatan nggak tulisannya? Iya. Oke, sekarang kalian silahkan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Oke, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah ya. Nah, Ibu akan membagikan kalian LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti kalian akan melakukan diskusi dan mengerjakan LKPD ini, ya. Yang sudah membawa peralatan seperti laptop, handphone boleh disiapkan di atas meja. Ibu bagikan dulu ya. Oke, Ibu akan menjelaskan dulu ya mengenai LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, apa saja yang akan kalian lakukan, kerjakan dengan menggunakan LKPD? Yang pertama, kalian akan mengidentifikasi masalahnya, ya. Yang kedua, kalian nanti berdiskusi. Yang ketiga, kalian menganalisis dari diskusi tersebut peran virus yang ada pada penyakit tersebut apa. Yang keempat, mengidentifikasi penyebab dan gejala penyakit tersebut. Yang kelima, menentukan upaya pencegahannya. Dan yang terakhir, nanti dari LKPD yang kalian buat, kalian akan melakukan presentasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak ada, berarti sekarang Ibu minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk menentukan kira-kira kalian mau membahas penyakit apa gitu per setiap kelompoknya. Silakan perwakilan kelas maju ke depan. Ibu beri kalian waktu 15 menit untuk mendiskusikan dan mengerjakan LKPD-nya ya. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Gejala cacar air.
Demam, demam, dua sakit kepala, tiga kehilangan selera makan. Iya, Noga sebentar. Boleh. Gimana? Gambarnya diwarnain nggak, Bu? Bawa pensil warna nggak? Enggak, Bu. Nggak apa-apa, nggak usah diwarnain, kayak gitu aja. Oke, Gambarnya di sini kan, Bu? ya, betul. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Bisa kan udah? Paham ya? Oke. Ada kendala nggak? Ibu, Iya. maksudnya itu peran virus terhadap permasalahan itu kayak gimana, Bu? Misalkan ini kan virusnya, ini bahas tentang AIDS ya? Iya. Nah, ini kan virusnya namanya virus apa? HIV. Nah, virus HIV ini dalam penyakit AIDS itu perannya menguntungkan atau merugikan. Kalau misalkan menguntungkan, kamu kasih tahu menguntungkannya di bagian mana. Kalau merugikannya bagian mana. Gitu. Jadi langsung tulis kayak peran virus terhadap permasalahan tersebut itu merugikan gitu. Hmm. Contohnya gitu. Ya, Langsung gitu. kayak gitu. Betul. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, semuanya sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, sekarang kita masuk ke kegiatan mengembangkan dan nanti menyajikan hasil karya. Sekarang kalian silakan siapkan presentasi. Nanti kalau sudah siap, per masing-masing kelompok silakan untuk presentasi di depan. Oke? Ibu beri kalian waktu 5 menit untuk mempersiapkan presentasinya. Selanjutnya nanti untuk presentasi di depan kelas masing-masing kelompok Ibu beri waktu 10 menit. Oke? Oke, kalau begitu silakan kalian mempersiapkan presentasinya dari sekarang. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau gitu kita mulai untuk presentasinya ya. Kelompok mana dulu yang kira-kira mau presentasi? Kelompok 3. Oke, baik. Ya, kalau kayak gitu berarti semua kelompok silahkan mengirimkan hasil buatan PowerPoint-nya ke grup WhatsApp, nanti Ibu download, nanti kalian silahkan presentasi ya. Untuk kelompok 3 silahkan siap-siap, Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Ibu beri waktu 10 menit ya untuk masing-masing kelompok. Untuk kelompok yang lainnya silahkan diperhatikan presentasinya, nanti kalian boleh bertanya, boleh mengomentari. Silahkan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mustaqimah. Nama saya Desi Oktavia. Nama saya Amelia Nurfaindah. Nama saya Salma Hanifah Syadza. Nama saya Muhammad Rizky. Penyebab virus COVID-19 dan peran virus. Penyebab penyakit ini adalah infeksi dari coronavirus. Pada penyakit ini, virus corona berperan merugikan karena menyebabkan penyakit dan berperan menguntungkan karena ada berperan dalam pembuatan vaksin COVID. Berukuran sangat kecil dan bersifat parasit intraseluler obligat atau menempel pada inang. Struktur virus corona berbentuk bola dengan ukuran besar. Diameter rata-rata partikel adalah 125 dengan struktur virus corona yang khas berupa amplop dan tonjolan seperti paku. Gejala penyakit COVID-19. Gejala awal penyakit ini adalah hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan, hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia disebabkan oleh COVID-19. Selanjutnya,
Adapun upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Yang pertama, sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik. Yang kedua, hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Yang ketiga, hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Yang keempat, hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Yang kelima, membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Dan yang keenam, tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Yang ketujuh, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Yang kedelapan, kenakan masker. Dan yang terakhir, konsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya kami buka sesi Q&A atau tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri, izin bertanya, kenapa harus menggunakan masker untuk mencegah COVID? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Mutakin dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, kenapa kita harus menghindari kontak cairan dengan penderita COVID? Kontak cairan contohnya apa saja? Baik, Imam, saya tampung dulu ya pertanyaannya. Baik, sekarang kami izin berdiskusi dulu ya teman-teman. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri. Jawabannya adalah penggunaan masker medis disarankan jika memiliki gejala pernapasan, batuk atau bersin untuk melindungi orang lain. Jika tidak memiliki gejala apapun, maka tidak perlu menggunakan masker. Jika Anda menggunakan masker, pastikan masker dipakai dan dibuang dengan benar untuk menjaga efektivitasnya dan untuk menghindari risiko penularan virus. Penggunaan masker saja tidak cukup untuk menghentikan infeksi dan harus dikombinasikan dengan sering mencuci tangan, menutupi bersin dan batuk, dan menghindari kontak dekat dengan siapapun yang memiliki gejala flu seperti batuk, bersin, dan juga demam. Selanjutnya jawaban nomor 2 ya. Karena virus bisa disebarkan melalui cairan tubuh, contohnya melalui percikan, dahak, atau batuk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyakit AIDS. Perkenalkan, nama saya Nadia Elvianti Putri. Nama saya Rika Saputri. Nama saya Wulan Sundari. Nama saya Dwi Sulistiowati. Nama saya Muhammad Fauzan Nahar. Di negara Indonesia, penyebaran dan penularan AIDS paling banyak disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan pergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Tahap pertama, 1. Tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. 2. Pengidap akan mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah terinfeksi selama 1 hingga 2 bulan. 3. Timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan kelenjar, getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Hindari berhubungan intim di luar nikah dan dengan lebih dari satu pasangan. Menghindari pemakaian jarum suntik secara bergantian. Diskusi dengan dokter jika didiagnosis positif HIV saat hamil. Mengenai penanganan selanjutnya dan perencanaan persalinan untuk mencegah penularan dari ibu ke janin. Menghindari donor darah dari penderita positif HIV. Baiklah, sekarang saya buka sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya, angkat tangannya dan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya, kan virus HIV menular melalui darah. Kalau semisalnya kita digigit nyamuk, terus nyamuk itunya habis menggigit orang positif AIDS, kita bisa tertular atau tidak? Terima kasih. Baiklah, pertanyaannya saya tampung terlebih dahulu ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya, betul penyakit AIDS tidak bisa sembuh? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Windy. Tidak ada bukti penularan virus ini dari nyamuk atau serangga. Bahkan di daerah-daerah di mana ada banyak kasus virus ini dan populasi besar nyamuk seperti Afrika, virus ini tidak dapat berkembang biak dan tidak dapat bertahan hidup pada serangga. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gilang. Saat ini tidak ada obat untuk benar-benar menyembuhkan virus ini. Pengobatan yang ada saat ini baru dapat menurunkan jumlah virusnya dalam darah sampai pada poin virus ini tidak terdeteksi sehingga dapat mencegah AIDS dan infeksi lain. Sekian dari kami, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke kegiatan mengevaluasi proses belajar. Ada yang mau nggak menyampaikan kira-kira bagaimana presentasi teman-teman kalian tadi? Terus bagaimana kegiatan presentasinya? Ada yang mau menyampaikan? Oke, silakan sebutkan. Perkenalkan, nama saya Detri Sofiara Yunita. Materi hari ini cukup sangat jelas. Saya bisa paham tentang penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Irwan Noga Firman Anangsyah. Presentasinya cukup menarik, suaranya sangat jelas dalam mempresentasinya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pendapatnya Detri dan Noga. Ada beberapa hal yang mau Ibu luruskan tadi ya. Tadi ada pertanyaan, sebenarnya wajib nggak sih pakai masker? Sudah dijawab oleh kelompok. Yang betul-betul wajib adalah yang sedang terinfeksi virus. Itu wajib menggunakan masker untuk pencegahannya, untuk supaya tidak menularkan kepada orang lain. Nah, kalau yang tidak sakit pun alangkah lebih baiknya mencegah daripada mengobati. Jadi overall semua presentasinya sudah baik. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Perkenalkan, nama saya Nadia Elvianti Putri. Kesimpulan tentang pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Virus ada yang menguntungkan dan merugikan. Peran virus yang menguntungkan yaitu sebagai pembuatan vaksin, sedangkan yang merugikan yaitu dapat menimbulkan penyakit pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Contoh penyakit pada manusia yaitu COVID, hepatitis, influenza, sama campak. Upaya dalam melakukan pencegahan untuk penyakit yang ditimbulkan oleh virus ini yaitu dengan melakukan pola hidup sehat, melakukan vaksin, serta menghindari kontak cair dengan orang yang terjangkit virus. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu buat Nadia yang sudah menyimpulkan. Sekarang kita akan cek dulu nih, dalam pembelajaran ini kira-kira tujuan pembelajarannya sudah tercapai belum ya? Yang pertama dulu, menganalisis peran virus terhadap gangguan kesehatan pada manusia. Sudah kita lakukan belum? Oke, berarti tercapai ya. Yang kedua, mendeteksi gejala gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh virus. Tercapai tidak? Oke, yang ketiga nih, merekomendasikan upaya pencegahan terhadap permasalahan gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh virus pada manusia. Sudah kita lakukan belum? Sudah, oke. Berarti tujuan pembelajaran yang harus kalian selesaikan hari ini semuanya tercapai ya? Oke, karena semua tujuan pembelajaran sudah tercapai, maka saat ini saatnya Ibu untuk menilai kepemahaman kalian tentang materi hari ini dengan mengerjakan post-test. Seperti biasa, Ibu akan berikan kalian link post-testnya. Silahkan kalian kerjakan post-testnya melalui Google Form. Linknya sudah Ibu berikan di grup WhatsApp. Silahkan Ibu beri waktu 5 menit. Semua catatannya, laptopnya boleh ditutup terlebih dahulu.
sudah habis, apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah silakan kalian kirim. Siapa nih yang mau berkomentar mengenai pembelajaran hari ini? Ada yang mau berkomentar? Oke, boleh silakan. Fitri. Pembelajarannya menyenangkan, materinya mudah dipahami, dan tidak ada kendala dalam pelajaran. Ada lagi yang kira-kira mau menyampaikan? Boleh, silahkan Anwar. Refleksi saya, pembelajarannya seru karena ada video tentang penyakit. Kita juga bisa berdiskusi bersama teman-teman. Saya tidak ada sinyal untuk mencari isi jawaban di Google saat LKPD. Oke, tadi sudah kesimpulan, sudah post test, dan sekarang adalah tindak lanjut dari pembelajaran hari ini. Nah, ada dua hal yang akan kalian lakukan setelah pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah kalian mengunggah informasi yang sudah kalian pelajari hari ini tentang pencegahan penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh virus di sosial media kalian masing-masing. Ya, supaya ibu tahu kalian melaksanakan atau tidak, kalian boleh tag Instagram ibu ya. Gitu. Yang kedua, kalian silahkan mempersiapkan pembuatan proyek. Jadi pertemuan minggu depan kita akan mengkampanyekan usaha pencegahan COVID-19 dan AIDS gitu. Kira-kira bisa dilakukan? Bisa. Oke, alhamdulillah kalau bisa dilakukan. Nah, kita sudah ada di penghujung pembelajaran, tapi supaya kalian nanti pulangnya lancar, dilindungi Allah, kita berdoa dulu ya. Oke, silakan Ridwan pimpin doa. Siap. Baca doa. Oke, Ibu sampaikan terima kasih atas antusiasme dalam pembelajaran hari ini. Ibu juga meminta maaf apabila dalam pembelajaran terdapat salah-salah kata. Ya, hati-hati kalian pulangnya. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.